Oke, selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah mobil dari Mazda dan ini sebenarnya masih sangat seger banget karena dia baru keluar. Ini merupakan Mazda CX-30 facelift. Anyway, gue lagi ada di Mazda Pajajaran di area Bogor. Kalau kalian mau sekedar nanya-nanya atau kalian kepo sama apa yang ada di sini dan promo-promo apa yang ada di sini, kalian bisa hubungi nomor yang ada di pojok sebelah sana tuh. Dan selama video ini pasti akan gue tampilin di pojok kiri bawah situ. Oke, di sebelah gue ini udah ada crossover dari Mazda. Ini merupakan Mazda CX-30. Ya, sebelumnya gue udah pernah review CX-30 tapi yang pre-facelift. Karena yang ini facelift di tahun 2024 awal ini dan menambahkan fitur-fitur yang cukup menarik untuk mobil ini. Nah, sebenarnya sebagian besar mobil ini secara desain tidak begitu banyak perubahan, namun memang hanya menambah beberapa fitur-fitur dan sistem safety yang disematkan di mobil ini. Nah, Mazda CX-30 ini sebenarnya bukan tingkatan dari Mazda CX-3 karena sebetulnya Mazda CX-30 ini berada di tengah-tengah antara Mazda CX-3 dan Mazda CX-5. Jadi walaupun dia masih satu platform sama Mazda CX-3, tapi dia punya segmen tersendiri. Anyway, mobil ini menggunakan mesin yang cukup buas karena dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder segaris yang mesin ini bisa menghasilkan tenaga sekitar 155 PS dan torsi sekitar 200 Nm, dan semua tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan. Oke, mobil ini dilengkapi dengan sistem keamanan yang cukup baik juga karena mobil ini sudah dilengkapi dengan MRCC atau Mazda Radar Cruise Control. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan lane departure warning, kemudian ada lane keeping assist, dan ada brake system assist, dan segala macam banyak banget gue tampilin di sebelah situ. Oke, Mazda CX-3 ini memiliki dimensi yang cukup kompak karena dia itu panjangnya kurang lebih sekitar 4,4 meter, kemudian lebarnya 1,8 meteran kurang, dan tingginya itu dia hanya 1,5 meter. Nah, untuk desainnya mobil ini cukup atraktif dan modern karena seperti yang pernah gue sampaikan di Mazda CX yang sebelum facelift itu bentuknya cukup menarik dan berbeda dari mobil-mobil Jepang lainnya. Karena di bumpernya ini dia desainnya tuh agak masuk ke dalam dan agak keluar dikit, yang grillnya itu dia seperti sarang tawon dan dia dihiasi sama warna clear black piano. Nah, kemudian grillnya ini dihiasi sama warna chrome mengelilingi grillnya ini, dan logo Mazdanya ini berubah dari yang sebelumnya karena yang sebelumnya itu dia polos ya, dan ini tuh dia dihiasi sama kayak kaca gitu, dan ini tuh sebenarnya sensor buat MRCC-nya. Nah, selain sensor buat MRCC-nya di logo Mazdanya ini, ada juga sensornya di dekat spion situ, artinya ada di kaca. Nah, untuk sisi kelampuan mobil ini memang sudah dilengkapi untuk lampu LED di semua lampunya kanan kiri, dan lampu sennya tuh ada di bawah sini nih. Untuk sistem keamanannya mobil ini sudah dilengkapi dengan sensor parkir 4 titik, ada di grill di depan 2 dan di bumper kanan kirinya tuh 2. Nah, karena ini mobil crossover, jadi mobil ini dilengkapi over fender di depannya dan diffuser yang menurut gue cukup menarik untuk sebuah crossover. Anyway, ini merupakan tampilan samping dari Mazda CX-30. Yes, sebuah crossover dengan over fender tipis dari belakang sampai dengan ke depan, tapi walaupun tipis kelihatannya ya, tapi dia tebel ke bawah ya, tebel frame-nya ya, jadi tampilannya sangat profesional dan sangat crossover sekali. Kemudian mobil ini memang minim hiasan krum-krumannya karena dia hanya ada di list kaca bawah sini aja untuk krum-krumannya. Sedangkan untuk frame kacanya ini dia
warnanya clear black piano walaupun ditutupin sama stiker-stiker putih ini. Kemudian mobil ini juga sudah ada rail roofnya di atas ini, dan ini beneran rail roof dan bisa kita pasangin roof rack ya. Kemudian mobil ini memiliki spion yang sewarna body dan ada lampu spion dan ada lampu sen di depannya sini, dan ini dia sudah otomatis retractable. Kemudian dari sisi kaki-kakinya mobil ini menggunakan velg berukuran 18 in dan warnanya tuh warna metal gun ya. Warnanya cukup menarik dan velg tersebut dibalut ban 215/55 ring 18. Kemudian untuk sistem pengereman, mobil ini 4 rodanya sudah disematkan rem disc. Nah, berbicara handle pintunya, dia handle pintunya sewarna body dan bentuknya tuh cukup unik dan sangat profesional sekali di Mazda CX-30 ini. Kemudian untuk pembukaan pengisian BBM-nya, dia bisa dipencet gini ya, tidak perlu dari dalam, dia bisa langsung dipencet dari luar aja. Tapi bagaimana kalau mobil ini ditinggal dan ada orang iseng buat buka tutup? Oke, jadi tutup pengisian BBM ini kalau mobilnya kita kunci, dia akan otomatis terkunci juga, jadi tidak ada orang yang bisa membuka ini kecuali kalau memang kita sudah buka kuncinya, jadi dia bisa kita buka secara mudah. Oke, ini tampilan belakang dari Mazda CX-30 atau CX-30, dan sebenarnya desainnya nggak begitu berubah kalau menurut kami, dan seperti yang sebelum facelift. Untuk sistem kelampuannya dia sudah full LED di belakang sini, dan emblem-emblem tidak terlalu banyak, paling di sini emblem Mazda masih sama seperti sebelumnya CX-30, kemudian di sini Skyactiv G, dan tidak ada emblem-emblem lagi. Nah, di belakang sini memang sangat kental sekali sebuah crossovernya karena dengan over fender belakang yang cukup tebal, ini tebal ke belakang dan ke bawahnya juga cukup tebal, dan reflektor kanan kiri sudah disematkan, sensor parkir 4 titik di bumper ini 2, dan di atasnya tuh ada 2 kanan kiri. Knalpot ada 2 biji dan knalpotnya asli ya, bukan pajangan aja. Kemudian di belakang sini kacanya seperti biasa sudah ada rear defoggernya, wiper yang bisa 180 derajat, dan spoilernya ini dia ada framenya kanan kiri spoilernya, dan spoilernya ini two tone ya, dia warnanya hitam, berbeda dengan warna bodinya karena warna bodinya menyesuaikan warna yang kita pilih, dan ini sudah terintegrasi dengan stop lamp. Kamera mundur tidak lupa ada di bawah sini, di atas plat nomor sini. Kemudian untuk CX-30 yang facelift ini dia sudah dilengkapi dengan power back door, dan bagasinya karena ini sebuah crossover 2 row, jadi bagasinya cukup luas sehingga kalian bisa naruh barang yang cukup banyak di dalam sini, dan bagasinya ini juga sudah dilengkapi dengan deck yang memungkinkan barang Anda tidak bisa terlihat dari luar, jadi kalian bisa nyimpan barang di bagasinya ini dengan cukup aman. Oke, gue udah duduk di bangku belakang dari Mazda CX-30, dan so far duduk di sini cukup nyaman ya, karena dengan kondisi apapun paha gue tersangga dengan baik. Apalagi di bawah bangku depan tuh lega banget, jadi kaki kita bisa kita majuin, jadi lebih nyaman lagi duduknya. Dan kalian bisa lihat legroom gua tuh lega banget, kemudian headroom gua lumayan ada, dia itu sekitar 4 jari. Nah, di belakang sini dia dapat headrest 3 biji, jadi memang di sini bisa diisi dengan 3 orang, dan enaknya lagi itu gua nggak perlu adjustable headrestnya, jadi udah langsung posisi duduknya tuh pas banget buat ukuran gua 175 cm. Kemudian seperti biasa di belakang ada deck, itu buat naruh barang-barang atau payung segala macam bisa kita taruh di situ. Dan kalau kita duduk berdua di sini kita dapat armrest ini, dan ada cup holdernya sebetulnya. Cuman ini karena diplastikin jadi nggak kita buka. Kemudian di belakang sini kita dapat panel AC 2 biji di tengah sini, dan di bawahnya sini tuh dia ada gundukan ya, karena memang ini kayaknya buat lewat knalpot ke belakang. Nah, di belakang sini door panelnya itu dia menggunakan bahan plastik keras yang atas sini, tapi di tengah-tengah sini dia udah menggunakan bahan soft touch. Sampai dengan ke armrest kita ini, warnanya coklat ya. Dia ada jejetan asli dan soft touch. Kemudian untuk power window-nya dia udah otomatis naik sama turunnya. Kemudian handle-nya dia warna chrome begini.
dan di bawahnya ada bottle holder yang lumayan. Oke, gua duduk di bangku paling depan dari Mazda CX-30 dan so far duduk di sini nyaman banget karena posisi duduknya tuh bisa bucket banget karena bangkunya ini memang semi bucket ya, dan kanan kiri ada wingsnya, kemudian pengaturan bangkunya juga elektrik. Dia ada maju mundur, high adjuster, reclining, bahkan ada tegak punggungnya dia yang sudah elektrik. Nah, dashboardnya untuk mobil ini itu dia menggunakan bahan soft touch yang ada jahitan AC di sini, dan dia tuh di depan sini warnanya tuh two tone ya, karena dia ada warna coklatnya di sini nih, di sini coklat, di sini coklat, di sini coklat, dan di bawahnya tuh dia warna hitam. Kemudian head unitnya ini dia cukup besar, lebih besar dari yang sebelum facelift, dan head up display ada di situ. Kemudian instrumen clusternya dia sudah ada digitalnya di tengah-tengah, jadi di tengah-tengah tuh bulat, dia speedometernya dia udah digital jarumnya, tapi kanan kirinya untuk tachometer, bensin, sama jadi sebelah kanannya untuk bensin itu dia masih jarum-jaruman analog. Kemudian selain di sini soft touch, di sini juga soft touch, tapi di bawahnya dia sudah menggunakan plastik keras ya, tapi dengan kesini soft touch lagi. Jadi lumayan banyak material soft touch di mobil ini. Kemudian untuk panel AC-nya mobil ini tuh cukup unik ya, karena ini yang di depan setir sini itu panel AC-nya tuh bener-bener nyembur ke kita, ke pengemudi. Sebagai pengendara itu bener-bener nyembur, tapi yang di sebelah kiri itu dia agak di bawah gini ya, dan ada panel krum-kruman di bawah sini nyambung dari kanan sampai dengan ke kiri sebelah situ. Kemudian untuk AC-nya dia sudah digital dan tombol-tombol fisik gua suka, dan AC-nya ini dia sudah dual zone. Nah, kemudian tombol hazard di tengah sini, kemudian ada tombol on off nih buat entertain sistemnya. Kemudian di bawahnya itu dia ada wireless charging. Mobil ini sudah ada wireless chargingnya, dan ada bottle holder 2 biji di depan sini. Nah, tidak lupa di pojok kanan dari kontrol AC itu dia ada start stop engine bottomnya ya. Kemudian ini transmisi automatic 6 percepatan, kemudian ada mode berkendaranya, dia ada sport sama normal. Kemudian di tengah sini ada cutek brake dan auto holdnya, dan sebelah kirinya tuh dia di tengah ada bulut-bulutan gede. Nah, ini tuh dia buat akses entertain sistemnya untuk mengatur sistem-sistemnya yang cukup lengkap ini. Kemudian memang di sini ada pusat kontrol buat entertain sistemnya situ. Nah, kemudian di belakangnya lagi dia ada armrest yang cukup besar nih, warna coklat, empuk banget. Dan cara bukanya tuh unik, dia nggak bisa diangkat langsung, tapi dia didorong dulu baru diangkat. Jadi konsol boxnya ini cukup besar banget, dan di konsol box ini dia ada partisinya. Jadi bisa kita copot pasang partisinya, bisa membuat partisi di tempat penyimpanan konsol box ini. Kemudian di konsol box ini dia ada power outlet 12 volt, kemudian ada USB slot 2 biji. Ini Type C dua-duanya. Terus setirnya dia menggunakan bahan agak keras, tapi ada jahitan asli di dalam sini warna hitam, dan dia belum flat bottom. Terus ada shifternya di belakang sini, cukup menarik, dan tuas-tuasan sebelah kanan buat lampu, sebelah kiri buat wiper-wiperan. Kemudian setirnya ini dia bisa di setel tilt dan teleskopik, jadi pengaturannya sudah cukup lengkap, ditambah bangkunya juga lengkap, jadi kalian bisa berkendara secara ergonomis di mobil ini. Kemudian di sebelah kanan setir dia ada tombol-tombolan buat on off parking sensor, terus TCS, terus stop startnya, dan speakernya. Kemudian ada set buat posisi berkendaranya, jadi kita bisa menyimpan posisi berkendara ideal kita. Jadi pada saat dirubah-rubah bangkunya, setelannya, kalian bisa pencet tombol memori ini, jadi secara otomatis dia akan mereset sesuai dengan posisi berkendara yang pernah kita simpan. Kemudian ada tombol buat buka bagasi belakang juga lewat sini, karena memang bagasi belakang ini sudah power back door. Terus kemudian di sebelah kanan sini dia ada door panel yang dia tuh soft touch sampai dengan ke tengah sini. Jadi dari atas sampai dengan ke tengah dia soft touch.
Terus dual tone ya, ada warna hitam, ada warna coklat, armrestnya dia warna coklat, soft touch juga, kemudian power window 4 titik, yang 4-4-nya tuh dia udah auto naik turunnya, kemudian ada Windows lock, sama ada electric mirror yang sudah automatic retract tadi gue bilang. Kemudian di bawahnya tuh dia ada bottle holder yang lumayan besar dan tempat penyimpanan yang cukup besar di belakang sini. Kemudian handle-nya dia ada warna chrome karena di sini ada krum-kruman dari tengah-tengah sini nih, ada krum-kruman dan door lock-nya di sini. Kemudian untuk audionya mobil ini sudah dilengkapi dengan audio Bose. Jadi secara otomatis suara yang dikeluarkan oleh audionya cukup baik ketimbang menggunakan audio yang standar. Kemudian di pilar A kanan kiri itu dia ada tweeternya. Oh ya, di setirnya ini dia ada tombol-tombolannya. Sebelah kiri ini buat entertain system segala macam setting, dan sebelah kanan ini dia ada cruise control, dan ada 2 buah cruise control. Yang pertama itu adalah speed cruise controlnya. Oke, jadi yang sebelah kiri ini tuh dia buat mengatur jarak posisi kendaraan kita dengan kendaraan depannya. Jadi bisa membuat kita berkendara lebih safety. Nah, kemudian di tengah sini ada spion tengah yang udah ada dynamic view-nya, dan ini tuh dia frameless ya. Frame-nya tuh benar-benar tipis, dan di sini ada lampu bacaan, pembuka sunroof karena memang ini sudah dilengkapi dengan sunroof. Kemudian ada tempat penyimpanan kacamata yang masih disematkan di mobil ini. Sun visor kanan kiri ada kacanya ya, tapi ada lampunya di sininya. Nah, itu tadi pembahasan kami tentang Mazda CX-30 ini. Gimana menurut kalian perubahan dari pre-facelift sampai dengan facelift? Kalau kalian belum nonton yang pre-facelift, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi, itu buat taruh link buat nonton yang sebelum facelift, karena yang ini full facelift dengan fitur-fitur tambahan yang cukup menarik. Oke, mungkin itu dulu video dari kami. Oh ya, mobil ini dibanderol harga sekitar 572 jutaan. Jadi gimana, worth it nggak harga yang ditawarkan oleh Mazda untuk sebuah CX-30 ini? Mungkin itu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Dan jangan lupa juga buat subscribe buat Anda yang belum, dan aktifkan tombol loncengnya. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam.